Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Di sini saya akan menjelaskan tentang dasar-dasar layanan kesehatan. Halo teman-teman, saya Lutfiah Nunasana dari kelas E1A nomor absen 21. K3L, layanan keselamatan kerja dan lingkungan hidup terbagi menjadi dua. Satu, faktor keselamatan, dua, kesehatan. Ini dia beberapa materi yang akan saya sampaikan. Anatomi fisiologi adalah fungsi ilmu yang mempelajari tentang potongan-potongan organ. Oke, sekarang kita akan membahas tentang penyakit kardiovaskuler. Penyakit ini terjadi karena adanya gangguan pada jantung dan pembuluh darah. Berikut berbagai jenis penyakit kardiovaskuler dan penjelasannya. Fungsi sistem kardiovaskuler bersama-sama dengan sistem pulmonal adalah untuk mensirkulasi darah yang teroksigenasi melalui pembuluh darah ke seluruh sel tubuh. Sistem ini kemudian mengumpulkan darah yang sudah tak teroksigenasi dari sistem pembuluh darah vena untuk diantarkan ke paru-paru agar teroksigenasi kembali. Organ-organ pencernaan manusia. Yang pertama, mulut, berfungsi untuk menghancurkan sehingga ukurannya kecil. 2. Kerongkongan, berfungsi kerongkongan memindahkan makanan dari mulut ke lambung. Kerongkongan dapat melakukan gerak peristaltik. Yang ketiga, lambung, berfungsi memecah makanan dan menyampurkannya dengan asam dan enzim. 4. Usus halus, berfungsi menyerap sebagai besar nutrisi yang ada di dalam makanan. Yang kelima, usus besar, fungsi utama organ ini adalah menyerap air dari feses. Macam-macam gangguan pada sistem pernapasan. Yang pertama, diare. Berikut adalah gejala dan penyebab diare. Pengobatan dan pencegahan diare. Yang pertama, minum cairan elektrolit. 2. Mengkonsumsi makanan lunak. Ketiga, suplemen dan probiotik. 4. Obat anti diare. Pada kondisi serius, dokter akan memberikan obat-obatan, yaitu obat pereda nyeri, obat antibiotik, obat yang memperlambat gerakan usus. Yang selanjutnya adalah disentri. Disentri adalah infeksi pada usus besar yang menyebabkan diare berair disertai darah atau lendir. Berikut adalah penyebab dan gejala disentri. Lalu yang selanjutnya GERD. GERD adalah munculnya rasa terbakar di dada akibat asam lambung naik ke kerongkongan. Berikut penjelasan gejala dan pengobatan GERD. Apendikitis atau radang usus buntu. Apendikitis atau radang usus buntu adalah peradangan pada usus buntu atau apendik, yaitu organ terbentuk kantong berukuran 5-10 cm yang tersambung ke usus besar. Berikut adalah penyebab, pengobatan, gejala, pencegahan apendikitis. Lalu selanjutnya kita akan masuk pada sistem perkemian. Fungsi utama sistem perkemian adalah membantu proses pembentukan urine dengan menyaring sisa pembuangan tubuh dan air lebih dari darah. Di dalam sistem perkemian terdapat ginjal, ureter, kandung kemih, dan uretra. Sekarang kita masuk tentang gangguan kesehatan pada sistem perkemian. Yang pertama, penyakit ginjal kronis. Yang kedua, kehilangan kontrol kandung kemih. Yang ketiga, batu ginjal. Yang keempat, infeksi. Unit terkecil dari ginjal adalah nefron. Ginjal ada 3. Yang pertama korteks, yang kedua medula, yang ketiga pelvis. Sekarang kita masuk ke sistem reproduksi pria dan wanita. Yang pertama kita akan membahas tentang sistem reproduksi pria terlebih dahulu. Yang bagian luar terdapat penis, korotum. Yang ketiga ada testis. Berikut adalah penjelasan tentang penis, korotum, dan testis. Sekarang kita akan membahas pada bagian dalam. Yang pertama ada epidinamis, yang kedua ada vas deferens, ketiga kelenjar prostat, keempat uretra, yang kelima seminalis. Berikut penjelasannya. Gangguan reproduksi laki-laki. Yang pertama ada kanker prostat, yaitu kanker yang berkembang di dalam kelenjar prostat. Yang kedua, disfungsi ereksi, yaitu gangguan pada sistem reproduksi laki-laki yang ditandai dengan ketidakmampuan laki-laki untuk mencapai atau mempertahankan ereksi yang baik. Yang ketiga ada prostatitis, yaitu peradangan yang terjadi pada kelenjar prostat.
Yang keempat, kriptorkisme, kegagalan dari salah satu atau kedua testis untuk turun dari rongga abdomen ke dalam skortum saat bayi. Yang terakhir ada varikokel, penyakit yang ditandai dengan adanya pemberangkatan pada pembuluh darah vena ke dalam kantung zakar atau skortum. Sekarang kita masuk ke dalam sistem reproduksi perempuan. Fungsi reproduksi wanita bagian luar atau alat kelamin adalah sebagai jalur masuk sperma serta melindungi alat reproduksi bagian dan infeksi. Berikut adalah alat reproduksi wanita di bagian luar. Yang pertama ada labia majora, yaitu area kulit majora akan tumbuh bulu atau rambut yang juga mengandung kelenjar penghasil minyak. Yang kedua ada labia minora. Bibir kecil merupakan alat reproduksi wanita yang mempunyai berbagai ukuran. Yang ketiga ada kelenjar Bartholin, berada di setiap sisi setelah lubang vagina dan bisa mengeluarkan sekresi cairan atau lendir untuk melumasi area vismis. Yang terakhir ada klitoris, merupakan toniolan dan sensitif. Klitoria ditutupi oleh lipatan kecil disebut sebagai preputium. Klitoris kerap menjadi salah satu titik rangsang wanita saat berhubungan intim. Bagian dalam, yang pertama ada satu vagina, adalah saluran yang menghubungkan serviks atau bagian bawah rahim dengan bagian luar tubuh. Yang kedua ovarium, berada di sisi kanan dan kiri rongga panggul yang bersebelahan dengan bagian rahim atas. Yang ketiga ada tuba Fallopi atau oviduk, mempunyai fungsi untuk mengangkut ovum dan membawanya ke dalam infundibulum atau bagian ujung tuban Fallopi menuju rahim. Yang keempat ada rahim atau uterus, adalah organ reproduksi wanita yang berrongga dan bentuknya seperti buah pir. Yang terakhir ada leher rahim atau serviks, adalah organ berbentuk silinder atau tabung yang menghubungkan vagina dengan rahim. Sekian materi dari saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.